Eko Show, everybody. Put your hands up. Guys, apa kids zaman now, kids zaman now. Apa kabar, brother? Alhamdulillah. Thank you so. Bagaimana kabar li Om ini? Biasa seperti. Kalau ini network dapat nanti kau ada bisnis Nanti begini. ada bisnis begini. Biasa mau aku dapat. Terakhir mau aku dapat itu saya ingat di ini di salah satu resto lah di atas. Sawa, iya. Ente dengan Maitua dan Maitua. Jager. Cuman kan ada urusan masing-masing tuh jadi. Nanti ini. Cuma memang susah sekali cari ente jadwal. Tidak juga sih. Buat kita yang malas bakasnya kosong banget. Sibuk sekali guys, artis. Pembalupa. Kalau tiap dia paling kita dapat lupa lewat poli ini. Yang harus ada ini kalender toh. Harus ada. Yang harus ada. Yang artis kelas ini Artis biasa kelas di luar. nasional guys. Jadi bukan cuma kelas lokal, tapi kelas Bukan nasional. kelas bulu ya. Bukan kelas Kalau bulu. tinjunya berapa kelas? Ada Bulu? kelas bulu, ada kelas bantam, baru kelas berat. Oh. Begitu setahu. Yang anak tahu Kelas-kelas sih cuma ya. kelas-kelas di taekwondo. Karena duluan ini taekwondo kelas fin, fly, bantam, heavy. Oh, fly masuk lagi? Fly masuk, kelas fly. Kok apa aktivitas hari-hari? Kalau sekarang itu Sekarang. lebih mengurus apa? Perusahaan Ide Timur. Mantap. Jadi memang berkembang ya. Alhamdulillah. Dari awal mungkin hanya sekedar bikin lagu, Awalnya pentas, itu show, masih hobi. masih hobi ya. Awalnya masih hobi. Sekarang profesional. Saya awalnya coba-coba. Aisyah. Saya coba-coba. Kok enak. Sawa. Ternyata enak. Tapi memang mau apapun itu ya, profesi, mau perusahaan, dan sebagainya, semua pasti diawali dengan coba-coba. Ya. Coba-coba. Tes. Kayaknya semua begitu. Raba Ini juga. ombak. Ini Ini pun raba ombak, podcast ini coba-coba ini. Tapi Masya Allah, di episode ketiga sudah langsung dengan Eko Show. Orang dalam. Orang dalam. Kalau tidak mau bongkar video-video zaman dulu. Boleh, kalau anak YouTube tidak suka monetize. Langsung dapat ancaman guys. Feki, Bayu, kalau mau nonton langsung japri ya. Kok apa namanya? Listianto ya, Istianto Eko. Istianto. Nah, itu nama aslinya ya. Nama panggung. Istianto Eko Purnomo. Nama lo Jawa. Nama Jawa ya. Kalau orang bilang ini keluar garis. Tapi ada satu ini kok. Ada satu apa DP nama ya? Mungkin jadi kebiasaan atau satu fakta yang orang tidak bisa ini di Indonesia khususnya. Orang-orang kalau misalnya dengan nama-nama kalau misalnya kedaerahan ini tidak disclaimer ya, tidak bermaksud untuk menyinggung daerah manapun gitu. Kalau misalnya orang daerah lalu kemudian dia berkarir nasional misalnya ke nasional ini kan pasti ke Jakarta, ke Jawa lah. Itu akan lebih terterima kalau namanya itu mengandung unsur-unsur Jawa. Kurang tahu juga. Nah, karena gini, Ana coba gini. Ana juga kan sejak Ana resign itu dari bank, Ana coba mau berkarir dan sebagainya gitu. Ana pikir di lokal di Gorontalo agak lambat Ana Ana profesi. Nah, maka Ana coba masuk ke ranah nasional. Dulu Ana nama lengkap kan Iswan Febrianto Saleh. Kan? Nah, itu susah sekali kita expose. Susah sekali exposure itu susah sekali. Tapi ketika Ana hilangkan DP Saleh, cuma Iswan Febrianto, itu naik. Artinya kan jadi Jawa-Jawaan gitu loh. Tidak ada marga apa, malah naik gitu. Nah, ente merasa itu enggak? Mungkin orang tua dulu itu, orang tua kamari tahu ini target marketing. Orang bisa baca masa depan. Bisa baca masa Kayak depan, masa ya? depan ini harus pakai nama begini laku am. Sawa. Ya langsung kasih nama Jawa tol. Langsung kasih nama Jawa, betul. Nah, anak punya itu ada Saleh di belakang karena semua anak in, tapi anak hilangkan itu Saleh cuma Iswan Febrianto. Istilahnya nama panggung lah ya. Nama Kalau panggung. ini sama. kan Iya, di nama panggung. Kongo ini kan ini tahu nama panggung Eko Show. Anak punya Iswan Febrianto, anak tidak pakai Saleh. Boleh. Iya, jadi nah itu baru itu terterima. Setelah itu baru anak mulai diundang sini, pokoknya macam-macam Bandung, Jakarta. Jadi anak mengambil kesimpulan sendiri ya.
Betul. Nah, kalau teman-teman kalau sekarang masih baru mau punya anak, mulai rencanakan nama itu usahakan Minimal ada nama panggung. Nah, Kalau ada kasih nama lahir ini panggung. ada DP nama Islam sendiri toh. Iya. Mereka dia Allah DP nama panggung. Nah, sama. Baik, dan rata-rata artis begitu ya. Biasa kalau orang yang maksudnya DP orang tua pemikiran begitu pasti dia orang semua ini kan. Tapi Artis. orang anak ini orang tidak tahu mau jadi Mau jadi apa. Cuman keinginan orang tua kan Sip. sudah ada dari lahir. Betul, kan. betul. Cuma kedepannya kita tidak tahu. Tidak tahu nasibnya mau jadi seperti apa, mau jadi artis, politisi, atau Bebas. ya. Iya. Yang jelas nama ini yang memang ini. Mantap juga. Soal bicara soal nama gitu, kita coba ini. Jadi terus terang, Ana banyak ngulik gitu, riset tentang ente dan beberapa podcast itu Ana nonton yang ada ente di dalam dan sebagainya. Jarang sekali orang ngebahas tentang NTP masa kecil dulu kan. Terang akan mulai dari situ. Terang akan mulai dari masa kecil. Jago bawa ambil, lo bang. Karena macam ini. Jadi kan podcast ini tuh namanya itu Serambi Inspirasi. Jadi kan ini orang nama podcastnya Serambi Inspirasi. Jadi kan harapannya itu ketika orang nonton dari latar belakang apapun dia gitu, yang ketika tamu yang orang hadirkan di sini, penonton itu bisa mengambil inspirasi dari perjalanan hidup dan sebagainya. Jadi bukan bercerita tentang sekarang. Kalau sekarang siapa yang nggak kenal Eko Show sih? Wah, ada. Cuma tante di muka belum tentu. Oh, orang kenal ente. Cuman masih siang saja, masih tidur. Ini orang tek siang tuh. Kalau sore itu ada orang main bola, itu awas ente foto-foto orang depan itu. Jadi orang ini dari masa kecil. Ente masa kecil bagaimana? Di Gorontalo kah atau ini? Masa kecil itu di Gorontalo sih. Gorontalo ya? Memang dari TK itu di Manado, dari TK. Dari kecil masih banyak. Lahir di Gorontalo atau di Manado? Di Gorontalo. Gorontalo ya. Tapi baru Ajus bawa ke Manado. SD so di sini. SD so di sini. SD Gorontalo. So tinggal di situ, di yang sekarang, rumah sekarang. Iya, so dari Manado itu sampai sekarang. Sampai sekarang di situ ya. Pindah-pindah. Berarti SD di kompleks itu. Kan kita satu kompleks. Kompleks. Alex ya. Kompleks. Anak kompleks. Jadi kalau SD di kopi dulu silahkan. SD 2 kali. Kita ini sekolah-sekolah pindah-pindah karena Kepala angin. Begitu ya. tidak ada mau dari SD. Oke. SD 2 kali pindah. SD 2 kali pindah. Iya. SD mana saja? SD itu pertama di Kabila. Oke. Baru di kompleks. Baru di kompleks. Nah, karena SD. kompleks emang kan ogogo baku tahu dengan Ajus tuh. Orang dalam. Orang dalam ya. Lulus. Lulus. Baru SMP 2 kali. SMP 2 kali lagi. 2 kali. Wih, Masya Allah. SMA 2 kali. SMA 2 kali. 1 kali. 1 kali kan? 1 kali. SMA 1 kali. SMA 3 toh? Kita alumni. Bawa untung Ajus buru di situ kalau kita pindah. Iya. Jadi Pindah-pindah. Ibunya Eko ini juga salah satu guru agama di kelas saya dulu waktu. Jadi orang ini satu alumni, beda 2 tingkat kok ya. 2 tingkat. 2 tingkat ya. Beda 2 tingkat. Tapi ya masih terlihat Masih sama muda. umur lah. Anda masih muda istilahnya, masih muda 2 tahun daripada dia. Iya. SMA, SMP di mana saja? 2 kali pindah itu di mana? Di Al-Huda dan Hubulo. Al-Huda Hubulo. Lulus di mana? SMP 3 kali. Nggak bayangkan 3 kali. Al-Huda, Hubulo, SMP 10. Asli. SMP 10 kita angkatan pertama. Oh, yang di dunia Jadi, ya? Iya, jadi Al-Huda, Hubulo, baru SMP 10 kita masuk itu. Angkatan pertama. Kita kelas 2 masih belum ada kelas 3. Senior guys. Alumni SMP 10 Universitas senior. Jadi kan SMP itu kan 2 kali. DP kelas 1 itu 2 kali. Baru pindah di kelas 1 2 SMP. kali, ya? Iya, tetap pindah di SMP. Kamu Hubulo kan kita dulu? orang itu kan berontak, jadi tidak bisa dikurung. Sawah. Kan pesantren ini kan tak kurung-kurung Iya, tuh. betul. Memang anak SMP di Ajus kasih pindah SMP paling baru. Namanya kalau SMP paling baru kan bisa nego tuh. Bisa nego. Maksudnya bisa dibicarakan ke keluargaan kalau ada Karena orang cari siswa apa. tuh. Iya. Karena orang cari siswa. Dia kasih pindah SMP 10, Wah, po. gitu, Kita masuk kelas 2 belum ada kelas 3. Jadi tidak ada kakak kelasnya nih ya. Tidak ada kakak kelas. Emang, asli. Ini yang DP nama memang asli senior. Ini asli senior. Kalau di SMP 10 itu asli senior ya. Tidak ada senior toh.
Tidak ada kakak kelas, tidak ada yang bapolon. Kita suka sih mencari begitu. SMA gitu. SMA cuma 1 kali ya. Berarti lulus di SMP 10. Lulusan SMP. Hubulo baru Al-Huda. Al-Huda Hubulo. Sanawiyah. Iya, Sanawi Al-Huda Sanawiyah ya. Baru Hubulo, baru SMP 10. 10. SMA 3. Cuma 3. Nah, baru kenapa sampai ke Jogja? Kalau anak pribadi sih kalau Ikut-ikutan itu sebenarnya. ikut-ikutan. Sebenarnya itu memang kalau dari hati tidak suka. Aslinya sukanya di mana Tidak dulu? suka kuliah kita, memang tidak suka sekolah. Aslinya tidak suka sekolah ya. Tidak suka sekolah, tidak paham betamu, mbak dulu lama-lama, mbak. Jadi waktu zaman ente SMA, setelah lulus nih, biasanya Jangan iko ini ya. Jangan iko. Jangan iko, ya. Itu orang tidak, memang banyak orang sukses itu tidak sekolah. Tapi jangan iko, Anda. Mau dua deh ini, mau sukses dengan mau tak berhenti di sana, di pasar. Mau dua. Iya, mau dua ya. Iya. Mau untung ini ada ini begini, alhamdulillah. Tapi Jangan tenang. iko. Penonton itu pasti mau ambil mana yang dorang bisa. Tapi kadang-kadang ada juga yang tidak Iya. berpikir sih. langsung ya. Dorang tanpa pelajari dulu. Boleh ini boleh Boleh ya. Langsung terjun, Gas. langsung bacolo. Tanpa orang pelajari. Semangat dulu. 45 pertama. Oh bisa kok. Akhirnya Banyak patah sekali tuh. ya. Akhirnya aduh tidak sesuai realita. Tidak sesuai ekspektasi. Cuman begini. Biasanya kan orang kalau misalnya lulus SMA, kalau kayak anak setelah lulus SMA itu, memang planning gitu. Anak harus kuliah di Jogja, jurusan teknik informatika. Tidak masalah di kampus mana. Kebiasaan orang kan, anak harus di kampus ini. Anak punya itu, anak harus kuliah di Jogja, teknik informatika. Tidak masalah di kampus mana, mau terserah. Oh, Yang berarti penting memang itu. dari kemauan sendiri. Dari kemauan sendiri. Nah, itu kan terampe plan. Kalau ente, artinya kan memang tidak mau kuliah, Tidak mau kuliah, tapi pengen di luar. pengen di luar daerah. Oke, berarti ininya itu pengen keluar dari Gorontalo, Iya. tapi bukan untuk kuliah. Ya, bukan untuk kuliah. Oke. Caranya pura-pura mau kuliah. Astagfirullahaladzim, mama. Ini modus Oh, ya, biar dosa. Ya, setiap detik itu ada batampung dosa di hadis kita. Mau jangan iko itu. Akhirnya di UAD ya, UAD. UAD. Ya? UAD. Jurusan apa? UAD. Hukum. Hukum. Wih, pakar hukum guys. Tidak pakar sih karena tidak lulus. Tidak lulus Nah, jadi di waktu kuliah itu memang naik kapal atau pesawat waktu ke Jogja? Pesawat. Pesawat ya. So, Oh iya. pesawat. Alhamdulillah masih dapat pesawat orang ini. Oh, tinggal ini Masih jam dapat pandangan enteng on ya. Jadi zaman di mana orang keluar daerah ketika kuliah itu naik kapal laut itu berhenti di Anak, terakhir itu di 2002. Betul, iya. Setelah Karena itu pesawat. setelah sebelum orang angkatan itu SMA itu pesawat baru masuk. Ya. Maksudnya baru ada jadwal rutin. Baru ada jalur rutin. Dulu itu belum ada. Iya. Masih kita SMP itu Harus ada ke Manado, pesawat, tapi atau- tidak jalur rutin. Betul. Jadi misalnya kita mau ke Manado mau naik pesawat, ya harus mau cek itu Cek, tanggal berapa tanggal pesawat berapa. masuk. Nih begitu. Sama dengan kapal pun sekarang masih begitu kan, ada tanggalnya. Jadi memang berhenti zaman era kapal Pelni, Kambuna itu Pak Ana. Setelah itu ngoni masuk kamari. Sempat ke asrama ya? Tinggal Sempat 2 tinggal hari, di tapi asrama, 2 hari waktu pas sampai ke sana kan belum dapat Kan, kos. transit toh. Transit. Anak-anak namanya apa pasti ada transit begitu. Pasti itu pelarian asrama. Baru sampai ke apa tak di UAD. UAD itu Universitas Ahmad Dahlan, teman-teman. Karena waktu Jalan kita ke sana Kapas. itu sahib yang berangkat dengan anak Tenopal, Oke, Teopal. berangkat dengan kita, dia di situ. Dia di situ kan? Iya, dia di situ. Iya toh. Hmm. Jadi kita lo di sini ya. Jadi karena memang DP tujuan ke sana bukan itu ya. Iya, baru kita mau baik akan ini orang pintar. Oh, Ini oke. pintar. Yos. Kita yang kobol. Mau lulus Kemarin maksudnya berarti boleh kita ini. Tapi memang di Jogja itu kan anak tidak tahu kalau sekarang ya. Cuman dulu itu, kalau anak kan dulu di Akprin. Jadi pokoknya yang swasta ya, bukan yang kayak terkenal kayak UGM dan sebagainya. Iya. Masuk itu gampang. Betul. Mau keluar yang susah. Keluar yang susah. Mau lulus yang susah. Nah itu sendiri kelar enggak? Selesai enggak? Tidak ya? Jadi ke sana itu bukan ambil mata kuliah kita. Kita pelajari yang ngoni-ngoni jaga backing di kontrakan itu. Macam Tebayu toh. Nah, Tebayu ini dia fasilitas lengkap, so ada laptop Iya. apa. Oh, orang masih. Bahkan saat itu Tebayu dengan TVK ini
Jadi orang pertama punya PC kan. Kita jadi jaga kulik ini. Oh, ada ternyata aplikasi software itu format tag lagu. Fruity Loops. Fruity Loops. Iya, iya. Fruity Loops A3 kita belajar pada dia itu. Oke. Berarti kau dia tidak ada stok kita ini. Bayu itu. Jadi kita terima kasih ya. Kita apa yang kita baku dapat akan di sana itu kita pelajari. Berarti memang hobi nge-rap, bikin lagu dan sebagainya itu nanti dari muncul di SD sana. suka lagu rap. Oke. Dari SD. Itu kita dari SD soal SD memang suka ya. Jadi kita ada kaset. Kita ada kaset itu pun orang kaset. Ada kaset, tidak ada tape. Ada tape di rumah so rusak. Ada tape di rumah tapi dia tidak kaset. Jadi orang bakar ngapain tape? Barter ya, asik. Nih, anak-anak gaul zaman dulu ya gitu. Bawa tape kompo ini ini ya. Tongkrongan. Oh berarti, tapi waktu ke Jogja itu, waktu keluar daerah lah ya. Cuman kebetulan pas di Jogja, atau memang tujuan ke Jogja? Cuma kebetulan di Jogja. Pokoknya intinya keluar dari Gorontalo. Nah waktu itu so ada plan atau so ada rencana, kita tidak ada ya? Cuman karena suka saja kan. Oke, cuman karena kalau suka. masih muda itu kan suka sama mau tes. Iya. Suka, jadi kita kulik. Jadi total berapa tahun ente di Jogja? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? 1 tahun lebih. Setelah itu pulang Gorontalo pulang atau? sini lanjut di kuliah di sini. Lanjut kuliah sini. Nah, pulang itu so ada yang kita tahu, Dang. Maksudnya so ada basic-basic yang kita bagian di luar ini begitu. Sebentar, waktu di Jogja masih ingat ada kan biasa orang anak kos di waktu di Jogja dan sebagainya itu ada hal yang konyol, ada hal yang ini yang sampai sekarang masih membekas di ente. Masih mau tanya lagi. Masih mau tanya stilo ini. Bukan karena yang spill, jadi dia sendiri yang spill. Stilo itu. Orang mau searching ini kan lo asik stilo, orang mau searching itu. Oh, tidak ada. Anda pernah searching stilo itu? Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak sempat upload itu stilo. Stilo itu kepanjangan dari apa kok? Explicit content. Explicit content. Oh, tidak masalah. Nanti ada editor yang mau bawa. Sekolah tinggi ilmu. Sekolah tinggi ilmu. Sama DP rektor. ada rektor, ada terorganisir. Bahkan sebenarnya jauh sebelum ini ada viral macam TikTok dan sebagainya. Ini stilo ini sudah berkarya Pak, goyang-goyang. Sebelum ada medsos, Britney Spears. Jadi pas itu muncul bilang tidak tak kayak kita. Pernah bikin ya. Terein, Erik ya. Nanti satu-satu akan undang orang di sini. Sama ya. Alumni stilo. Jadi mau bikin akan itu reuni akbar alumni stilo. Tapi berhenti di ngoni itu, tidak lanjut. Oke, berarti belajar cuma 1 tahun lebih di Jogja itu memang belajar Fruity Loops dan sebagainya. Iya. Apa itu kebetulan? Kebetulan karena memang di kontrakan itu orang yang kerja hari-hari itu, makanya kita jaga spill, kita spill sedikit. Kepo kepo. Kita tanya-tanya pada orang baru spill apa nanti Bayu jelaskan ini bagian. Nah, itu yang kita ingat itu. Kita balik kari kita praktek. Jadi pas balik kemari di PC apa semua? Tidak ada PC. Kita kerja di warnet. Karena tidak mampu beli PC kan. Tapi cara kerja di warnet supaya banyak PC. Betul itu. Anak juga punya pengalaman itu. Jadi waktu dulu di Jogja orang di Jogja kalau di Jogja pasti tahu anak itu jarang di asrama, selalu di warnet dan sebagainya. Cuman kan jaga habis doi kalau misalnya di warnet yang bayarin. Bagaimana nih cara biar gratis ini internet? Kerja di warnet. Kerja di warnet. Nanti yang sawah, jadi itu kerja di warnet di sini ya. Kerja di warnet. Bikin di situ ininya, lagu-lagunya. Tek di warnet. Jadi warnet itu belum DP jam tutup, kita semua tutup. Oke, karena semua batas akan. Kita batek akan. Batek akan lagu ya. Memang asli. Jadi kita minta maaf di kayu dia yang punya warnet. Warnet apa? Black House. Oh, yang di Tanggida ya? Iya. Tanggida ya, di Heladula. Iya. Pada akhirnya itu jadi tempat ini ya. Tempat take vokal G-Town ya. Sebelum kesana sejauh itu sebenarnya terang akan bahas itu. Terang ini lagi ke itu.
Eko Show. Kenapa ada nama panggung Eko Show? Itu dari SMA. Dari SMA itu Iya, nama ya? dari SMA. Jadi waktu SMA itu kalau kelas kosong, Oke. teman-teman itu suruh jaga ini, Eko show dulu. Pak gitu ya? Nah, dari situ. Jadi Show. mau apapun di manyanyi, jadi kita semua batarik meja, oke, jadi nggak aja drummer, nggak jadi penyanyi, semua bikin bagi pertunjukan kecil, Iya. begitu. Oke. Untuk mengisi kekosongan waktu tidak ada jam, Tidak ada jam pelajaran, tidak ada guru. Menghibur pokoknya saya tahu, Eko show dulu, nah, dari situ itu Eko show itu. Dan itu yang teringat itu dia itu memang pas saat ini atau memang sudah dari awal pokoknya kita pilih nama panggung Eko Show. Masa-masa yang orang paling susah lupa itu SMA. Yes. Nah, makanya itu istilah itu tak sota pahat pak kita otak. Jadi pas terjun di musik hip hop, terjun di industri itu kita so ada nama panggung. Kayak pusing-pusing so ada ya. Nama kasih nama ya. Kalau pas-pas juga kebetulan kalau di hip hop itu artinya ada nama panggung itu biasa disebut dengan AKA. AKA Sawa. Alias. Alias. Alias itu adalah nama sebutan panggilan orang-orang tongkrongannya dia. Oke. Orang-orang terdekat. Itu AKA itu. Jadi sebenarnya nama panggung tidak dibuat. Tapi dibuat oleh orang. Oleh orang-orang terdekat. Nah, itu nama panggung itu. Berarti itu memang tidak direncanakan. Itu AKA artinya AKA. Tapi jadi kita tahu artinya, apa kita mau cari kan kita ada nama panggilan. Dan itu pun bukan ente bikin sendiri kan? Tidak, dibikin oleh sebenarnya nama panggung itu harus dibikin oleh kalau hip hop kalau orang tahu artinya AKA, nama panggilan itu dinobatkan oleh orang-orang terdekat. Itu AKA itu. Jadi kalau orang-orang barat itu nama panggilan tongkrongnya dorang. Tidak dibuat. Kalau rapper-rapper di Amerika itu orang nama. Berarti juga kalau misalnya orang tarik sejarah, AKA itu memang muncul juga dari anak-anak rapper berarti dari anak. Kurang tahu Cuma kita yang di hip hop itu ada AKA namanya AKA. AKA. Alias panggilan. Eko Show itu lahir pas bikin lagu. Nah, lagu apa yang pertama ente cipta? Ente bikin? Kalau masih ingat. Pukako. Itu lagu pertama sekali. Pertama sekali. Oke. Nah, baru dari situ langsung by Eko Show. Dari situ itu memperkenalkan nama. pakai Eko Show itu. Eko Show itu ya. Pukako. Tahun berapa itu kok? Kau ngambat jam tanya tanggal mana? Sedangkan yang mau tanggal dekat-dekat ini kita nggak lupa. Ya, asli. Makanya ada DP. Tahun berapa itu? Reminder. Makanya kita tidak pelajari sejarah, kita mau lupa. Bukan tidak menghargai sejarah, masalah cuma kita memang tidak pas di situ. Tapi ada juga orang-orang yang terperangkap dengan masa lalu. Dia selalu berarti kita tipe orang itu yang cepat move on berarti. Cepat move on. Tidak gampang tersakiti. Berarti Pukako Kalau yang ini itu lagu keberapa? Kalau yang sempat yang viral pertama kali itu kan yang Kids Zaman Now itu Kids Zaman Now. Itu lagu keberapa itu? Kesekian. Saking banyaknya Tidak banyak, kita tidak banyak orang pun lupa, tidak paham hitung lagu. Oke, berarti tidak ada. Tidak biasa orang mau hitung seberapa karena orang itu bisa hitung. Ada orang lain bisa lagu menghitung lagu tepat itu DP lagu. Anda tidak peduli jumlah karya itu. Asik kalau gitu. Yang penting pokoknya berkarya Kalau ada inspirasi baru bikin lagu gitu. Berarti tidak direncanakan juga bikin lagu itu direncanakan Misalnya contoh kalau anak kan kalau misalnya nulis buku. Direncanakan iya. Direncanakan iya. Karena orang bikin tema itu dengan untuk kalau cari viewer yang banyak harus tahu apa yang pasar hype, kan. Sedang hype saat itu baru itu bikin itu. Rencanakan iya. Kadang-kadang ada lagu yang begitu, kadang-kadang juga tidak. Tapi memang kalau misalnya tiap tahun, contoh kalau anak kan kalau misalnya nulis buku itu anak harus tiap tahun itu ada satu buku tiap tahun. Nah, itu ada target gitu. Kita juga ada sih sebenarnya 1 bulan 1 kali targetnya. Tapi cuma realita mati Karena memang bikin target itu gampang. Iya, memang gampang kok. Mau jadwal mau eksekusi yang susah. Sawa. Cuman berarti ente tidak hitung, berarti tidak tahu sampai sekarang itu total berapa lagu semua. Tidak, lebih dari ratusan ya. Nah, dari tidak kepikiran bikin album atau memang sudah ada album-album? Tidak. Kepikiran dulu, tapi sekarang jadi semua single ya? Kalau di industri musik itu lagu-lagu hanya ada album lagi. Cuman itu pun karena dulu waktu masih gabung di studio lokal di sini dulu di Simu namanya IMR. Oke. Di situ baru bikin album. Itu studio memang ada home studio lain di Gorontalo waktu itu. Cuma
IMR ini yang dorang studio yang lebih terbuka kayak musik hip hop. Kalau dulu kan masih musik pop Manado, itu studio home studio lokal di sini. Ini baru main-main musik-musik begitu yang orgen. Sedangkan hip hop ini tidak boleh pakai orgen. Iya, harus ada setengah mati. Efek-efek tuh. Sawa. Nah, studio itu yang proper, Dang. Oke, jadi jadi pernah bikin album di situ? Pernah bikin album sih. Tapi lagu-lagu bikin lagi sendiri atau memang lagu-lagu kumpulan yang pernah ada dulu baru taruh di situ? Ada, jadi itu kayak kompilasi. Ada lagu baru, ada yang kompilasi begitu ya. Ada beberapa lagu yang baru. Yang lama, cuma di recycle ulang. Oke, DP nama album itu apa ya? Astaga, kita lupa. Tapi sampai sekarang masih ada tersedia di mana, di Spotify. Toko-toko bangunan. Toko-toko bangunan ada ya? Tidak ada. Jadi lagu yang kita kasih naik ke DSP itu, digital platform itu, dari lagu-lagu yang awal-awal sekali tidak. Karena masternya pertama tidak ada. Master lagi. Jadi mau kasih naik ke DSP itu, digital itu orang minta masternya. Kalau sudah ada master agak susah. Kalau tinggal kualitas juga masih jelek. Kalau misalnya tinggal kopian, misalnya ada taman ini PC masih ada, tidak bisa ya? Bukan master itu. Bisa. Karena tiap kali copy, tiap kali download itu DP kapasitas turun. Sawa. Betul. Itu berlaku untuk audio dan video. Semakin nggak upload, nggak download ulang, makin turun DP kualitas. Iya, berkurang. Betul. Apa dulu DP nama? Tapi waktu dulu itu dia, terus masih bercerita masa lalu ini sebenarnya. Ente kesulitan nggak pas Buba ini kasih perkenalkan ini lagu hip hop? Apalagi Ana boleh bilang ya, Ana tidak tahu yang lain. Cuman dari sekian banyak orang, hip hop itu jelas di Gorontalo itu Ana kenalnya ente gitu, yang ini gitu. Meskipun ke belakang ketika orang sering nongkrong itu ada banyak orang yang mulai ini gitu. Ada Boni MC, ada banyak-banyak yang ini. Cuman so habis kopi apa? Habis kopi. Ganti. Tambah kopi. lanjut. Tambah kopi dulu. Kopi. Tidak perasaan. Bocor itu kalau ganti kamar. Oke, sambil terang buat. Jadi orang Teboni satu angkatan. Jadi orang sama-sama bikin itu DP digital hip hop itu. Iya, tapi berarti hip hop di Gorontalo sendiri ya, khusus lokal Gorontalo itu boleh Ana bilang dan mungkin ente boleh klaim bahwa ente yang memperkenalkan dunia hip hop ini di Gorontalo. Bisa kalau memperkenalkan bukan kita. Tapi Boni yang duluan. Boni yang buka jalan. Buka jalan itu Boni ya. Awalnya kalau dibilang anak lokal yang berkarya duluan hip hop itu setahu kita Teh Boni. Boni ya. Oke. Tapi kalau untuk hip hop masuk ke Gorontalo itu sudah ada dari Luwuk. Oh, dari Luwuk dengan Makassar. Dulu itu terkenal gini. Jauh sebelum Boni ya. So ada masuk. Dekat 1-2 tahun. Tora itu terinspirasi dari luar itu ya. Orang suara hip hop di sini belum ada Tora bikin. Oke, jadi dari situlah ini ya G-Town itu. Cuman yang DP bisa bertahan sampai sekarang ini komunitas. Komunitas ya. Sampai sekarang tuh G-Town itu masih ada ya. Anda lihat juga di ini mau ada bikin apa? Sweet 17 ya, 17 tahun, 17 tahun. Kok anak Sobasar itu ya? Sobasar, tidak tus balon itu baru ada challenge di dalam. Tapi memang asli. Nah, kalau sekarang itu kan pasti, siapa yang tidak kenal ente. Cuman ada satu fakta menarik. Ente tidak bisa lama-lama kasih tinggal Gorontalo ya? Tidak boleh. Sindrom ya? Ada DP penyakit itu. Saking ente cintanya Gorontalo atau apa itu? Homesick ya? Iya, itu namanya. Bukan, karena begini. Ana pun mungkin seperti itu karena beberapa kali juga ada di waktu kerja dulu dia mau kasih pindah keluar Gorontalo, karena tidak mau. Nah, cuman ternyata anak punya sendiri ya. Ternyata itu bukan homesick, bukan karena Gorontalonya, tapi karena keluarganya, anak keluarga. Nah, kalau ente sendiri bagaimana? Memang Gorontalonya, ada polikopi, ada refill. Bukan kalau yang tadi ini mau memastikan kau tidak boleh. Ada DP dispenser kopi soalnya. DP dispenser terkar di sini. Gelon ya. Cuman begitu ya. Kalau ente sendiri bagaimana? Kita tidak sih. Maksudnya tidak ada mungkin karena circle di sini. Maksudnya ketimbang kalau kita nilai setelah kita mau ke sana itu kayak
apa ya, ini maksudnya berjalan, Oke. bikin lagu ini ya, So bikin di fase kita jaga, mulai aktif bikin mulai lagu. aktif, so dikenal lah. Kayak inspirasi yang kita mau dapat, kalau mau timbang, inspirasi yang kita mau dapat di Gorontalo dengan di luar itu lebih banyak di Gorontalo. Oke. Berarti karena itu sumber inspirasi lagu-lagu ente itu Gorontalo. Lebih banyak dengan circle yang ada di Gorontalo. Karena mungkin circle di Gorontalo kita lebih besar daripada circle yang kita harus keluar kota. Yes. DP circle cuma terbatas, ya mungkin cuma orang-orang itu. Oke. Atau mungkin ada ya berapa tempat lah, tidak sebanyak di Gorontalo. Sawah-sawah. Sedangkan inspirasi itu orang harus kasih banyak circle. Jadi yang paling banyak circle di Gorontalo Di berarti. Gorontalo. Oke. Karena inspirasi itu kalau cuma orang ambil dari satu circle, DP tema lagu hanya berputar di Berputar di situ. situ. Tidak bisa luas DP ini. Oke, jadi sama sih Ana juga. Berarti tidak ada ini kata bahwa ada ini mitos yang bilang kalau mau suka sukses harus keluar Gorontalo. Tidak tidak juga berlaku, sih. ya. Kalau dulu iyo. Kalau dulu menurut kita iyo. pribadi, Sip. Ana kalau sepakat. dulu iyo, karena dulu tidak semasif sekarang Ya. DP internet, DP Betul. sosial media. Informasi. Ana sepakat. Karena Jadi orang terpaku di satu yang ada, platform yang ada, Yes. kayak TV, radio. kalau sekarang kan banyak. Sekarang kan sumber banyak, lebih informasi. luas. Nah, makanya kalau sekarang tidak perlu keluar sih sebenarnya. Pada akhirnya itu berkarya mau bangun prestasi dan sebagainya bisa dari mana saja, termasuk orang-orang daerah. maksud Betul. orang, ya. Karena sekarang malah lebih banyak terkenal orang-orang daerah. Daerah. Bukan artis ya, Iya. orang terkenal. Orang Beda terkenal. DP Iya, ini. iya. Orang terkenal dengan artis ini beda. Iya, Karena iya, beda. artis itu adalah Pelaku seni. pelaku seni. Iya, dengan betul. orang terkenal. Cuman orang-orang sekarang artis dia itu. Padahal Dia pelaku seni tidak, seni dia ada iya. karya tidak. Beda. Apa cuma karena viral baru orang kenal bukan, kan? Bukan artis itu, Itu karena bukan artis itu artis. pelaku seni. Nah, ada juga artis-artis yang Banyak terkenal. orang-orang terkenal dari daerah sekarang dari ketimbang artis. Yes. Fajar Setboy Iya, ya, banyak. kemarin banyak ya. Dan Ana sepakat itu kok. Jadi Ana juga kan sekarang itu biasanya itu banyak juga yang di luar Gorontalo gitu. Nah, banyak anak teman-teman rekan bisnis juga, pindah Mas, pindah Bandung aja, pindah Jakarta aja. Ana berpikir gini, untuk hidup di Gorontalo Ana nyaman. Untuk cari uang mungkin Jakarta dan sebagainya itu orang bisa ini. Jadi mungkin itu yang ente ini ya. Jadi kalau misalnya cuma sekedar ada undangan satu minggu baru pergi. Tapi stay tetap Gorontalo ya. State. Jadi Asik. domisili tetap di Gorontalo. KTP tetap KTP Gorontalo ya. Tetap. Nice. Itu teman-teman. Jadi tidak ada sekarang itu batasan geografis untuk berkarya. Jadi ini Eko Show sudah membuktikan. Terbuka sekarang. Terbuka ya. Semua bisa diakses ya. Nah, kalau soal hip hop, kalau di mata ente, hip hop itu seperti apa sekarang? Industri hip hop Sekarang? Iya, sekarang. Kalau sekarang lagi down. Lagi down ya. Karena DP Mas Kejayaan Hip Hop ini so mulai DP kalau di aplikasi ini kalau ada aplikasi Batek DP traffic ini DP traffic menurun ini. Oke, menurun ya. Traffic menurun, tapi belum di tengah, belum di bawah. Masih mau sedang menurun. Sedang menurun. Kalau kemarin masa-masa itu masih di puncak-puncaknya. Bahkan itu DP terakhir masa keemasan hip hop itu untuk yang zaman sekarang ini terakhir itu kalau mau lihat di rata-ratakan itu zamannya Fast to Furious. Fast to Furious yang saat pertama. Yang Sekarang itu waktu itu kita Fast ada X cek sekarang. itu di album itu tiap film itu kan ada album Ada album. musiknya, Oh, ada iya, back salah. sound-nya. Iya, Itu 100% hip hop. Oke. Itu yang dengan yang Wiz Khalifa itu toh, dengan Charlie. Itu di situ yang ini ya. Itu kalau tidak salah hampir ada berapa lagu, 15 Di lagu situ atau 12 lagu. Itu naik hampir tren semua hip hop hip-hop itu ya. masih itu kan kayak apa kita bilang ini situ karena itu berdasarkan label. Kayak kita melihat data. Label itu tidak akan kasih masuk di DP album untuk film sebesar itu di masa itu. Label tidak mungkin. Kalau lagi naik rock pasti rock semua itu yang Mbak isi. Oke. Karena orang film ini melihat pasar kan. Lihat pasar. Ya, itu juga Ya, orang bisa lihat dari situ. DPOST Itu salah juga satu kisi-kisi buat orang kalau orang pintar membaca. Kalau orang pintar membaca, kisi-kisi itu orang berarti yang naik sekarang hip hop. Oh, karena Cuma dari dapat film. tahu begitu dia. Dari OST film. Sekarang kan mulai turun-turun. Mulai turun. Semua Itu- ada banyak musik-musik yang Di seluruh global ya, yang global itu memang industri hip hop lagi turun. Sementara ini ya. lagi menuju untuk menurun. Kalau di Indonesia sendiri kok
Indonesia itu dia tidak, musik di Indonesia itu tidak akan sampai puncak. Oke. Karena orang masih tergantung dengan di Iya, yang ada negara luar. benchmarking luar ya. Orang ada orang pe pasar itu masih bergantung di pasar luar. Di sana hype Harusnya baru. orang bikin pasar sendiri kayak Korea. Oke, iya Korea Korea. tidak sepakat. bergantung pasar, itu kayak orang bergantung rupiah bergantung di dolar. Iya, iya, iya. Orang sepakat. tidak akan bisa menyaingi dolar karena kita bergantung di dolar itu. Bagaimana orang bisa bergantung ke bayang-bayang. sesuatu kalau sesuatu itu orang ada masih batempel akan. Kalau bagaimana orang bisa lebih maju dari itu kalau orang masih batempel di Oke, situ. dan industri musik sekarang apalagi misalnya konteks kalau hip hop masih begitu sekarang di ini ya. Jadi orang masih industri musik itu di Indonesia bukan cuma hip hop semua. Orang Semua, masih ya? bergantung di luar. Apa yang terkenal sekarang ini yang bagaimana? Bikin lagi begitu. Bikin lagi begitu. Berarti itulah mungkin jadi jawaban kenapa lagu-lagu zaman dulu, Kus Plus apa semua itu lekang tidak lekang karena waktu orang ya. tidak di sana ya. Orang tidak. Makanya sampai sekarang pun enak didengar apa masih ada yang tetap dengar ya. Makanya Oke. K-pop itu bisa lebih maju karena orang bikin sendiri. Bikin sendiri. Memang itu K-pop itu bukan pure aslinya orang, itu Iya. dari hip hop. Cuma orang combine dengan alanya Ya, orang bikin sendiri. ini berbeda dengan sajian berbeda. Iya, itu ada beberapa campuran musik kan. Oke. K-pop. Kalau Gorontalo sendiri? Nah, Gorontalo masih Hip-hop. sama. hip hop juga. Jadi Kalau tidak- dulu itu kan anak gini, zaman waktu orang anak masih sering juga ngumpul dengan teman-teman anak hip hop, Yongki apa sama yang masih jaga hip hop dulu. Itu kan memang ada bikin event dan sebagainya. Kalau sekarang lihat so jarang atau mungkin jarang, aneh karena sering memang jarang. lagi turun DP pasar. Lagi turun ya. Oke, nah, kalau misalnya sementara ini ente kan bisa baca data nih. Kalau misalnya lagi turun seperti ini, nah bagaimana ente bain? Kan masih ada musik lain. Iya, Dan iya. untungnya hip hop itu dia kayak bunglon. Semua Oke. musik dia bisa batempelakan. Makanya hip hop itu susah mau mati. Karena bisa Pak ini. Masih karena dia bisa batempel di semua musik. Tapi ada ini gini, ada fenomena gini kok. Penyanyi, orang yang bagus DP suara belum tentu bisa masuk genre hip hop. Tapi genre hip hop Bisa masuk kayak ini. Karena Itu betul nggak? sekarang betul, kalau dulu tidak bisa. Kalau dulu tidak bisa. Oke. Kalau sekarang bisa karena apa, dibantu oleh software. Oke. So ada Iya, orang tidak tahu menyanyi bisa jadi gagal DP suara. Iya. Tapi orang hip hop pasti bisa menyanyi ini kan. Iya, pasti bisa menyanyi. Dan enak walaupun didengar tidak loh. sebagus penyanyi. Iya, tapi enak didengar gitu. Iya, karena tapi sekarang penyanyi tidak bisa barepa. Susah tak Susah. cakoli dah. Cakoli apalagi yang freestyle ya. Oke. Tapi berarti karena turun sekarang ini, apakah itu juga yang jadi ente penyebab ente bikin Ide Timur? Nah, ini orang masuk ke Ide Timur. Tidak juga. Ini cuma kebetulan. Apa itu memang dari dulu kita itu punya cita-cita kita mau bikin agregator sendiri karena Oke. kita salah satu hampir semua ya, bukan semua, hampir semua musisi itu yang sudah mau melangkah ke industri itu pasti merasakan ada barisan sakit hati dengan platform-platform sebelumnya. Iya. Jadi kita itu pengen Bikin. kita mau itu ada satu agregator yang bisa memenuhi kemauan artis itu yang DP ada sebenarnya beberapa poin yang tidak didapat di tempat lain. Nah, kita bikin itu tapi menyesuaikan dengan permintaan artis itu bagaimana gitu. Jadi orang itu lebih bisa dikatakan lebih fleksibel ketimbang yang lain. Berarti memang konsep Ide Timur itu memang dari ente. Itu kapan sih ente bikin? Ente bangun Ide Timur itu? Baru 1 tahun. 1 tahunan ya? Baru Ide 1 Timur. tahun lebih. 1 tahun berapa bulan. Dan sekarang sudah berapa musisi-musisi ya yang sekarang ada di agregatornya di bawah? Total aset seberapa? 100 channel ya? Kalau channel 100 artis lebih. Oke, berarti memang musisi manapun itu misalnya dia ada channel, oke masuk jadi manajemennya ini, jadi masuk di manajemennya Ide Timur. Seperti itu DP konsep ya. Jadi masuk ke agregator Ide Timur, tapi ada juga kita juga bikin manajemen sendiri. Coba ini misalnya nih, contoh misalnya teman-teman yang nonton itu musisi dan sebagainya. Nah, bagaimana apa sebenarnya goals utama dari Ide Timur itu lalu kemudian solusi kan ini pasti akan bicara solusi toh. Artinya ketika bikin ada konsep yang kita orang bikin dan ini menjadi solusi untuk orang-orang di luar sana yang mungkin tidak ini. Dalam kasus Ide Timur ini berarti musisi-musisi kayak tadi ente bilang tuh yang dengan platform lain dia sakit hati dan sebagainya, dia masuk Ide Timur. Solusi apa yang ente kasih di situ? Siapa tahu ada teman-teman di luar yang juga mungkin musisi yang nanti bergabung juga dengan itu. Istilah solusi, maksudnya ada banyak keluhan-keluhan itu kayak apa ya?
misalnya transparan itu paling penting sih. Transparansi. Ya? Oke, Karena kebanyakan kalau di sebelum-sebelumnya, entah sekarang ya, sekarang mungkin tidak tahu untuk kalau dulu itu masa-masa kita itu tidak ada transparan. Orang itu kasih pendapatannya ke orang itu tanpa ada laporan. Ada laporan paling cuma dari Excel. Kalau orang ada dashboard sendiri, jadi dashboard itu mirroring dari YouTube, dari platform itu. Jadi orang tidak bisa ubah DP data. Tidak bisa dimanipulasi ya, memang real time dari YouTube. Dan itu misalnya musisi-musisi yang tergabung di Ide Timur semua juga ada bisa dashboard. akses. Iya. Oke. Jadi kayak dashboardnya YouTube, kayak dashboardnya kita di medsos. Di medsos. Di TikTok ada dashboard, ada di Instagram ada dashboard. Nah waktu itu agregator belum ada dashboard itu. Jadi hanya sekedar laporan Excel, jadi kan bisa edit toh. Bisa kurang kali dia mangan total tindis tak kurang 01 baru dia kirim. Emang ketik ibarat Eko punya ini. Tak kurang 01. Dia dapat lupa tadi ini sudah tidur dia. Berpengaruh sekali itu Pak, 10 juta kontak kurang 01 ini Pak. 50 juta tak kurang 01, waduh. Orang tidak tahu. Iya. Baru kemudian kalau misalnya yang mau bergabung itu apakah memang artis yang sudah ada DP manajemen atau misalnya perorangan juga Nah, nih? itu fleksibelnya Ide Timur. Oke. Biasa kalau yang lain itu orang lihat. Memang orang juga memang harus mau cari yang besar-besar agar pendapatan perusahaan lebih banyak. Iya. Cuman kita bilang jangan ikut itu. Memang orang targetnya ke yang besar. Yang besar. Tapi orang jangan menutup kemungkinan dia ambil yang diri kecil. untuk yang kecil. Karena kita tidak tahu sekarang ini pasar ini Yes. bisa kayak kasih balik tangan sekarang ini gampang sekali, tidak kayak dulu itu satu tren itu susah sekali mau ubah. Bisa berubah. Sekarang 360. gampang sekali. Besok ada yang baru lagi. Karena gampang. Makanya orang tidak boleh pandang enteng yang baru-baru ini. Yang baru-baru. Makanya sama dengan lebih fleksibel. Channel ini yang pandang enteng biar masih baru. Biar besok masuk trending ini. Kita sama saja kita nomor rekening. Kemarin kalau sama ini ya. Sama ini sudah sempat bicara di belakang itu nih. Itu kalau tapi memang itu konsep Ide Timur ya. Konsepnya lebih fleksibel lah. Maksudnya kita karena dibangun dari keluh kesahnya musisi kan. Oke. Cuman apakah di Ide Timur itu memang yang masuk industri musik genre hip hop atau semua? Awalnya hip hop. Karena kita kan di hip hop. Jadi kita yang kita ajak duluan anak-anak hip hop. Oke. Iya, makin ke situ kan makin meluas tuh. Sekarang total berapa artis? Boleh bilang artis atau musisi atau apa? Bilang apa? Talent ya atau apa? Talent ya. Nah, sekarang total ada penyanyi yang bukan artis. Iya. Dia hanya membawakan, tidak menciptakan. Oke, beda itu. Iya, beda sama. Beda. Jadi kalau mau dicek dulu dia ini artis, kalau penyanyi belum tentu artis. Ngecek dulu penciptanya siapa. Dia cipta lagu atau cuma sekedar menyanyikan. Iya, betul. Berarti artis sesungguhnya. Art itu menciptakan, bukan yang artis, menjalankan. Ya? Karena menciptakan itu juga yang menyanyikan. Beda dia dengan pelukis yang mempunyai lukisan dengan penjaga museum. Sawa. Pemilik lukisan juga pun beda. Beda ya kan? dengan pelukisnya. Beda. Yang pemilik master belum tentu artis. Iya kan, master lagu tiap lagu kan master siapa itu pemilik hak cipta itu. Itu artisnya. Betul. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada ininya, ada kalau misalnya mau daftar, misalnya ada musisi nih atau misalnya talent lah yang pengen gabung atau pengen lihat lebih detail tentang Ide Timur apa semua. Kalau pengen kulik itu di torang ada web idetimur.id. Oke, nanti ada di sini. Webnya idetimur.id. Baru Instagram itu @idetimur. Gampang sekali sebenarnya. Gampang sekali cari akun Instagram. Tinggal cari akun Eko Show, siapa yang dia follow, itu. Sedangkan aku teman yang dia lama, dia tidak follow. Nah, itu berarti kita taktik promosi itu. Yes, siapa? Cuma satu ada yang masuk. Mengenai salah satu yang terjebak di kita terjebak dengan itu. Sampai anak sos centang biru dia tidak follow. Jadi kayak follow, cuma follow satu orang, orang tidak tahu strategi pemasaran itu. S3 marketing, emang asli. Bukan sombong, tapi itu strategi. Berarti Anda bisa bikin, Deko, sorry Anda mau unfollow, jadi cuma klik dikit aja yang Anda mau follow nanti. Iya, itu teman-teman yang bergerak di dunia marketing juga boleh coba tes. Tapi harus punya karakter yang kuat dulu ya, yang sampai baru 20 followers karena baru. Setiap taktik pemasaran itu ada DP. Ada DP ini ya. Treatmentnya beda-beda. Iya. Nah, Ana yang sempat Ana search gitu,
tahun lalu kalau tidak salah. Ana pernah lihat juga NTP karena Ana so follow NT itu sejak kapan gitu. Ada dengan yang orang-orang di ini di penjara itu kolaps konten apa? Itu apa Terali Gengnya? Terali Geng. Itu mana? Kampung mana? Kampung mana itu? Merauke. Merauke ya? Itu dorang itu memang grup apa memang ini berkarya? Jadi, iya. Jadi dorang ini sudah di dalam lapas. Ketemunya di lapas. Ketemu di lapas. Iya. Apa sama-sama suka musik. Jadi di sana itu kan lapas itu kan pasti ada DP bengkel. Ya, Di sana poli ada studio. Ada studio ya. Oh, luar biasa. Jadi kalapasnya itu tahu kan DP melihat ini dari potensi DP ini toh. Yang di sana. Anak didik lah ya. Orang bicara Dia bikin studio. Tapi studio itu namanya kalau di lapas pasti sangat terbatas toh. Dan ente diizinkan ya? Itu bikin konten di sana. Berarti itu minta izin dulu ke lapasnya apa. Jadi kebetulan yang grup rapnya Terali Geng ini salah satunya ini petugas sipirnya. Ada satu orang sipir yang termasuk di situ. Jadi bukan napi semua yang di situ ya, tidak. Ada sipir satu orang. Ya? Keren. Jadi saya hubungi sipirnya yang salah satu anggota Terali Geng ini. Jadi dia bantu komunikasi ke Kalapas. Kalapas izinkan, saya berangkat ke sana langsung ketemu Kalapas dulu. Oke. Nanti langsung ACC depan mata baru syuting. Dan itu lagunya itu ya ente yang cipta, ente yang bikin. Itu lagunya mereka. Oh, berarti lagu itu naik di TikTok. Nah, muncul di FYP saya. Saya cek, orang penjara. Keren ya? Lagu bagus, tidak ada video klip, kasihan. Iya. Caranya untuk mau kasih naik orang itu supaya cepat, tempel yang ada nama. Tempel, yes. Gitu. Okay. Makanya ente ada nama. Kita turun ke sana biar orang juga naik. Biar keluar setelah orang keluar dari penjara, orang tidak akan kembali ke yang bikin masuk akan penjara ini. Orang so ada kesibukan lain. Iya, begitu. Mantap. Ternyata di balik itu memang tujuannya. Karena tujuan Ide Timur itu begitu kan. Oke. Orang-orang yang ini bisa berkreasi secara positif. Membuka jalan untuk yang lain. Membuka peluang biar bisa tidak yang terjerumus. Dia dapat peluang dengan tidaknya tergantung artisnya. Tergantung pelakunya. Orang minimal sudah buka jalan. Gitu. Dan itu berhasil, termasuk berhasil karena viral kan. Itu yang bikin ini itu di luar lapas ya. Di dalam syutingnya di dalam. Syuting di dalam ya, tetap tidak bisa keluar dorang ya. Bisa, ada beberapa video klipnya dorang itu di luar. Oh. Iya, pakai orange. Anda sempat lihat itu. Cuman kita menunjukkan lapasnya itu biar orang lebih tahu, misalnya orang penjara yang dia featuring akan ini. Justru itu jadi value sebenarnya. Nilai jualnya di situ. Kayak Norman Kamur nilai jualnya bukan di manyanyinya, polisinya. Makanya setelah Iya kan? Iya. Ada masing-masing itu Fajar Set Boy DP nilai di manangis. Kalau dia habis DP air mata kalar. Jadi Fajar menangis terus kan? Kasih banyak stok air mata. Mantap. Nah, apa DP nama? Di rap ini sebenarnya ada yang menarik gitu. Apalagi tadi ini bisa masuk karena bisa masuk ke semua sektor, apalagi sampai di lapas ada ini begitu. Nah, ada satu istilah anak kurangnya, cuma koreksi kalau salah ya. Ada DP istilah itu kalau di rap anak sempat lihat itu Dante Yonglex dan sebagainya, ngedis. Nah, itu bagaimana sih? Dis dalam hip hop itu sudah menjadi bagian nih sebenarnya. Kalau badan orang ini anggota badan ini tidak boleh kasih keluar dis itu. Karena itu sudah jadi kultur dalam kultur di hip hop. Dan itu tidak ada masalah. Pernah enggak ente ada di pengalaman? Tidak ada rules. Yang tidak boleh sakit hati di hip hop. Berarti tidak pernah ada pengalaman ente ketika saling baku dis begitu baru kemudian dia sakit hati, baku pukul lah apa. Sakit hati balik ke masing-masing. Oke, tapi tidak pernah ada kebanyakan yang sampai kontak fisik itu fans dengan fans. Oh, jadi ini di panggung baku dis, orang fans ini yang baku. Asli ya? Pelakunya tidak. Tapi tidak ya? Karena entertain. Iya. Yang sudah siap dengan itu. Mau sakit hati. Dan pernah ente sakit hati ketika didis? Namanya kalau orang garpas sakit hati. Cuman karena profesionalis. Orang mau kembali mau marah atau menggunakan peluang itu untuk balas gadis dengan karya. Iya. Gitu. Pada akhirnya berarti
ketika orang sakit hati membalas orang itu tidak dengan akan membuahkan hasil. makanya dengan karya, Dengan karya, dengan cari batu materi. yang sama untuk melempar pada Iya, dia. iya. Istilahnya begitu. jangan bagian yang kapas. Ya. Cari peluang untuk itu. Nah kalau ada dari lirik-lirik, contoh misalnya tuh kayak Kids Zaman Now, baru itu Pukako, baru ada lagi yang lain gitu ya. Pokoknya lirik-lirik hip hop, apalagi ente punya ya, itu ada banyak menyinggung ini, itu. Pernah ndak ente Itu salah satu bagian dari dis itu makanya itu kita bilang itu dis itu tidak bisa ini. dikeluarkan dari hip hop, itu so jadi bagian tubuhnya hip hop. Kalau misalnya, katakanlah misalnya tidak sampai baku pukul dan sebagainya. Kalau berurusan dengan hukum pernah ndak? Karena lirik. Pernah ya? Oke. Di Gorontalo atau? Ya, Kids Zaman Now itu kan melanggar pedoman YouTube kan. Oke, Karena itu anak mungkin di bawah umur. itu kan mungkin DP ini Sampai orang ada melanggar kirim akan kebijakan. surat kan kita. Dari mana? Pusat. Dari pusat? Dia suruh take down itu ini karena ada lambang sekolah Tuturi Handayani itu ada simbol pendidikan tuh. Tapi misalnya dari sisi ranah hukum ada yang bahas somasi atau apa itu pernah enggak dari Surat NTP itu lagu-lagu? kan orang suka kirim akan surat berarti tanda kutip somasi itu tuh. Oke. Surat dari YouTube-nya atau dari instansi dari lembaganya? Pendidikan. Kementerian. Oke. Makanya tapi soalnya terlanjur viral ya. Terlanjur. Oke. Ada take down ada re-uploader bilang Pak bukan saya ini orang lain ya. Tapi setelah itu selesai. Sudah cuma minta diturunkan DP video, video bukan officialnya. lagunya. Karena video itu mengandung di dalam video itu ada gambar ini Handayani sekolah. Berarti bukan masalah liriknya. bukan liriknya. Kalau masalah lirik pernah ada yang berhubungan sama hukum? Tidak pernah ya? Alhamdulillah tidak. Jangan doa-doa. Jangan. Kita yang jabat Tidak, pejabat. Kalau orang bikin masalah lagi. Gitu ya. Jangan Pak. Target misalnya pejabat siapa Biar yang orang habis? imbang. Ada yang korupsi, ada yang bersuara. Berjalan seimbang ya. Nah, kira-kira target kalau misalnya tahun inilah ada target pejabat lokal Gorontalo mana yang mau dis? Tanggung kalau cuma mau badis yang lokal. Oh gitu ya. Tanggung cuma DP pasar exposure sedikit. cuma kecil ya. Pasarnya sedikit. Dan malah dia mau naik. Dia mau naik lagi. Jadi yang pasar aja ya. Iya, pasarnya satu kali. Boleh? Tidak ada langsung pribadi. Dia bohongkan orang. Ya siapa tahu kan. Memang tidak pernah ada bermasalah hukum, ancaman apa semua tidak ada ya. Ancaman ada. Ancaman ada dari lirik lagu. Dari di DM ada. Karena merasa tersinggung itu kan. Tapi ente menyikapi itu bagaimana? Nggak usah balas backend. Itu Dan kan tidak- buzzer. Oke. Itu kan Dan orang-orang yang tidak- dibayar untuk ganggu. Tidak kapok, tetap bikin Bikin saja. seperti itu ya. Ada Allah yang balin. Nice. Tenang. Nah, yang menarik ini kan pernah berurusan sama hukum meskipun tidak sampai ranah itu, cuma disuruh ini dan sebagainya. Nah sekarang itu kalau misalnya ente mungkin lebih berhati-hati, ada ndak ente konsultasi dulu dengan praktisi hukum atau apa? Anak lirik aman ndak? Kita ada kuliah hukum baru kita Siap, betul. Ada kuliah hukum guys. Jadi memang aman ya. Jadi setahu. lirik yang kita ini setahu ada batasan. Jangan-jangan memang Lirik jalan yang aula itu ente harus kuliah hukum biar Itu jalan itu aula. bilang jalan aula ut. Sip, Jalan. Jadi apapun orang lalu itu memang Mantap. Iya, so garis itu. Iya. Jalan itu. Kalau baru ini juga, apalagi di dunia hip hop itu kan kalau anda lihat di luar ya, anda tidak tahu di Gorontalo atau Indonesia gitu, itu kan DP keras, kadang ada antar geng kayak hip hop jangan Tupac Shakur apa semua ini kan yang tewas di ini. Kalau Nah, di ente- Indonesia itu lebih kalau apa yang terlihat beda DP kultur karena beda beda ya? kultur. Di sini kan kekeluargaan. berarti Gorontalo Indonesia relatif lebih ini Sama ya, lebih kulturnya beda kan kulturnya. Oke. Gua di Indonesia ini bukan gangster. Kalau di sana itu iya kan geng. Tupac kalau di Shakur, sini ini memang Take ada Off, Migos. tongkrongan, tapi kalau sekarang so banyak geng-geng begitu anak-anak kecil. yang di dunia hip hop begini. Karena di sana kayak begini. Hip hop itu digambarkan sebagai banyak yang geng narkoba iya. karena kebanyakan pelakunya itu karena itu orang anggota gangster, anggota sindikat narkoba yang ada lagu. Ada lagu. Kebanyakan itu musisi rapper-rapper itu orang anggota geng yang asli. Memang geng Memang ada asli geng. anggota Jadi geng. cuma ada lagu terkenal akhirnya tak terus di musik. Oke. Begitu bajuan narkoba baru
bikin lagu, ada jalan, akhirnya bikin itu. Bikin lagu. Jadi jalan Ciki dua pintu ya. Kalau di sini tidak, beda karena kulturnya beda. Oke. Di Indonesia juga sama seperti itu ya. Nah, oke di luar mungkin begitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri kan kultur beda, kultur ketimuran kan sama dengan ide timur ini toh. Masuk lagi. Jadi begini, orang-orang di apalagi Gorontalo ya. Mau lihat relatif biasa kan hip hop itu kehidupan orang-orang rapper dan hip hop itu kan identik dengan tatoan sama dengan ente gitu apa semua baru kemudian ini kan lihat dari luar gitu. DP video-video klip ada wanita seksi dan sebagainya gitu. Nah, itu kalau misalnya di orang di Indonesia apalagi di Gorontalo pernah enggak ente merasa ada orang-orang yang judge ente kehidupan dan sebagainya gitu? Namanya kalau orang itu balawan arus, pasti kelihatan. Kelihatan, jelas. Kalau ngana tatoan gangster di Amerika, tidak kelihatan ngana. Karena ngana mengikuti arus. Kalau beda di sini, kalau ngana melawan arus paling kelihatan. Taktik itu yang kita pakai, biar kelihatan. Oke. Jadi masa bodoh dengan mengulipi anggapan gitu ya. Jadi kita tidak perlu karena itu taktiknya kita. Tapi ada ini enggak? Biasanya kan begitu. Apalagi kalau misalnya ente sekarang kan di nasional dan sebagainya. Ada sempat terbersit nggak misalnya ada godaan-godaan itu untuk masuk ke ranah sana dan sebagainya gitu. Karena kan identik. Circle beberapa ada sih, cuman tidak. Nah, ente cara ente untuk bisa menghindari itu. Apalagi sekarang berkeluarga dan sebagainya. Ente cara kita pesirkan kan banyak. Yang kita ambil itu cuma inspirasi. Oke. Bukan kebiasaannya dorang. Oh, sip. Oke, baru. Kita perbanyak circle itu bukan mengikuti kebiasaannya dorang, tapi inspirasinya yang kita bisa dapat dari dorang itu. Karena pasarnya di situ. Banyak orang-orang maksudnya yang menyukai musik begitu, yang orang-orang seperti itu. Apalagi kan sekarang orang lihat Eko Show, DP lagu-lagu model begini dan sebagainya, penampilan begini. Orang tidak tahu jamaah tablik ini guys. Masya Allah, keluar 40 hari berapa kali. Nah berarti memang konsepnya begitu ya, tinggal dari diri sendiri berarti ya. Dan kalau misalnya istri dengan anak, DP namanya? Perannya dorang, apalagi istri, perannya istri selama ini kalau misalnya ente berkarya, misalnya ini kemudian dengan lingkungan seperti itu bagaimana? Kalau istri tidak pengaruh sih, karena kita kenal dia itu dia kenal kita begitu. Oke. Jadi tidak ada lagi ada pembicaraan, dia so tahu dan. Dia so tahu ya. Jadi oke dengan itu. Aman. Kalau orang tua, orang tua Ajus yang anak tahu Ajus guru dan pernah mengajar Pak anak atau guru agama. CB namanya orang tua itu pasti melarang. Apalagi kalau mindset orang tua dulu ini kan harus pegawai. Kalau CB apa dia sekarang? CB so pensiun. Pensiun. Oke, dari pensiun di pengadilan. Pengadilan agama ya. Ajus negeri. Pengadilan negeri. Ajus guru agama. So pensiun juga. Oh, sudah. Dua-dua so pensiun. Nah, ini yang jadi kontradiktif sebenarnya kok. Sore ini, Anda bukan ini. Jadi CB pengadilan negeri gitu. Baru dengan ini kan CB juga kan jabat tablik kalau tidak salah ya. Anda sempat lihat ini baru Ajus guru agama dari anak karena bilang model begini gitu. Nah, bagaimana ente dengan waktu awal-awal itu dengan keluarga, apalagi sebelum menikah lah, dengan orang tua itu bagaimana? Dia dapat larang. Dapat larang ya. Cuman namanya kapal angin dia. Mana yang paling dekat antar ente orang tua yang dekat dengan ente? Ajus ya. Ajus dekat. Sedekat apa? Nah bisa. Biasa aja sih kayak anak-anak yang lain. Oke, jadi curhat dan sebagainya itu dengan Ajus ya. Saya tidak terlalu dekat dengan Ajus yang dekat ya. Kebanyakan kan kalau laki-laki itu lebih dekat ke ibu. Kalau perempuan ke bapak. Ke bapak ya. Anak laki-laki berarti dia dekat dengan anak. Nah, kalau misalnya itu, kedekatan yang ngoni itu dengan NTP Ajus, ada momen enggak yang sampai sekarang itu ente tidak lupa dan itu jadi NTP pegangan selama ini berkarir dan sebagainya gitu. Ada momen enggak di mana itu yang sampai sekarang ente tidak lupa dengan Ajus?
ada satu momen di saat kita pulang dari kuliah itu. Dari Jogja ini? Dari pulang, saya pulang bukan Ajus itu dia tahu kita cuma pulang berlibur, libur semester. Oke. Padahal kita mau pulang pura-pura pulang harus tidak balik. Iya. Ini modus ya. Oke, baru? Baru dia sudah dapat tahu toh. Dia dapat tahu kalau harus tidak pulang. Baru dari awal itu Ajus itu kan selalu membatasi toh. Maksudnya terserah kan mau. Jadi dia ada di satu waktu dia dapat tahu kita tidak balik ke Jogja ini ada kalimat yang kita ingat. Bilang dari situ itu kayak dia membuka dan tidak ini pana bakekang. Oke. Dia bilang terserah kan apa, yang penting tidak melanggar aturan agama. Yes. Dan itu yang ada dari tanda kutip agama. Agama. Nah dari situ kita berubah itu mulai perbaiki diri. Oke. Jadi tidak ada yang kan kita orang tidak bisa dikekang. Iya. Nah ini sudah diperluas, akhirnya kita bebas. Tapi ada rules. Ada rules yang dia ini. Dan itu yang ente pegang selama ini untuk berkarir. Mencoba pegang kadang-kadang melenceng. Iya, tapi kan ya daripada tidak mencoba ya kan. Tapi setidaknya sudah lebih baik dari sebelum ada kata-kata itu. Dan itu ente jadi pegangan ente selama ini. Mulai ini sadik-sadik. Kan susah kalau satu kali bawa balik tangan susah tuh. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Iya. Cuman bekas luka di belakang waktu kecelakaan dulu masih ada. Waktu di Ngoni cuma nonton Fast to Furious kita supaya neraka. Itu memang asli guys. Ana saksi hidup. Minum kopi dulu. Sama habis yang kedua ini. Sama habis yang kedua ini belum selesai dari sesi ya. Nah kok yang jadi NTP inspirasi sih? Nah. Inspirasi ketika bikin lagu, artinya oke, tadi inspirasi dari circle. Kalau misalnya dari artis, benchmarking lah. Siapa yang jadi NTP role model ketika bikin lagu, ketika berkarya? Apa ya? Gaya dengan lirik. Iya. Apa DP istilah itu ya? Apa DP istilah gaul itu kalau terinspirasi dengan seseorang itu ya? Influence. Kita itu dan Snoop Dogg. Karena kita ambil ke dia itu dia DP apa ya? Snoop Dogg itu dia kayak bertahan terus. Dia itu kayak tidak bermusik bisa hidup. Oke. Snoop Dogg itu kayak tidak, walaupun setidaknya bikin lagu tapi dia bisa hidup. Dia bisa, istilahnya dia itu orang yang dia kan angkatannya Tupac Shakur. Yang sampai sekarang alhamdulillah masih hidup. Iya. Tapi dia bisa bertahan di musik. Oke, jadi itu yang kita jadi role modelnya ke dia itu. Dan berarti secara tidak langsung juga semua NTP lagu-lagu, gaya manggung dan sebagainya itu tidak memang ada memang ada pasti karena orang dari kalau orang buka jalan mengikuti seseorang itu akan terbawa terus. Iya. Tapi ente setidaknya mulai digabung dengan orang makanya kita tidak bisa rap cepat karena kita awalnya belajar di nge-rap yang pelan-pelan. Oke. Tapi kalau misalnya kayak mau rap battle dengan kalau Saikoji freestyle kita tidak bisa. Ya? Tidak bisa. Biar dengan Saikoji. Kita lebih fokus ke entertain, bukan ke fokus ke skill hip hopnya. Karena kalau di hip hop di Indonesia, skill itu tidak digunakan. Karena bisa jadi karena pasar tidak mengenal skill kalau di Indonesia, apalagi sekarang. Kalau dalam dunia bisnis ini kan orang bikin sebuah karya atau produk itu sesuai permintaan pasar. Itu yang orang kejar. Karena kalau di Amerika beda. Ada itu. Pasarnya itu ada untuk yang orang jago yang karena dia pasar luas. Karena tidak perlu ngana mau laku di luar Amerika, ngana laku di Amerika saja sudah cukup ngana pe uang dengan ngana pe skill itu. Kalau di sini tidak akan cukup, orang pasar saja yang bisa mengambil pasar tidak cukup, apalagi kecil sekali ya, apalagi cuman yang lebih spesifik lagi. Skill model begitu. So, kita tidak mendalami skill hip hopnya, kita mendalami DP entertain. Jadi kita tidak bisa freestyle. Tapi kita bisa bikin lagu bagus lebih dari orang yang bisa freestyle. Karena freestyle kita, itu cuma nerima atau cuma skill itu skill. Pikir langsung ditampal lirik ini akhirnya tidak susah. Baru kasih pas lagi dengan perima lagi dengan beat.
Gitu, aduh. setengah mati. Makanya Kita pernah tidak tonton. pelajari ke situ. Kalau ada orang lain memang pelajari tiap malam dia coba freestyle karena dia pelajari skillnya. Kita tidak. Kita tidak pelajari skill hip hopnya. Kita pelajari DP penjualan, pasarnya. Jadi berarti memang ente masuk di industri ini, jadi industri bisa dikatakan ini jadi bisnis dan ente menganalisa permintaan pasar ketika begini. kita tahu di sini bisa ada uang, kita pelajari bisnisnya. Iya. Awalnya cuman sekedar hobi ya. Suka. Berarti, nah sekarang kalau misalnya berarti orang yang paling konsisten Anda lihat ya, orang konsisten dengan hip hopnya itu dari dulu ente gitu. Anda melihat. Yang lain sekarang ini, apalagi yang seangkatan ente dulu yang digital dan sebagainya, sekarang tidak ada dompet kabar, ada yang PNS, ada yang apalah. Ente yang konsisten. Ente tujuan sebenarnya itu untuk berkarya di hip hop itu ada tujuan goals akhir itu ada nggak ente? Goals akhir tidak ada sih. Kita tujuan itu cuma yang penting dapur ngebul. Dapur ngebul. Berarti kembali ke dapur ngebul ya dengan karya-karya ini gitu. Berarti kalau pada akhirnya nanti misalnya tapi amit-amit misalnya nih industri hip hop turun baru misalnya ini ente berkarya dengan gaya yang lain lagi. Makanya kita itu coba jalan dua sekarang, pekerjaan dengan bisnis Ide Timur ini. Iya. Dengan musik, kita musik sendiri, kita karya sendiri, jalan dua ini. Karena kita tahu ini namanya artis itu pelaku seni ada di masa. Ada masa ya. Makanya kalau tidak langsung, makanya Ide Timur ini sebenarnya ente siapkan juga untuk itu ya. Kalau misalnya exit way-nya ente untuk jadi minimal kalau kita tidak berkarya, kita mengurusi orang-orang yang berkarya. Nah, karena kebanyakan begitu kan. NTP impian yang belum tercapai sampai saat ini. Dari sisi apapun itu, mau dari sisi musiknya, karya atau mungkin kalau impian di sisi musisi itu sih bikin agregator sendiri sudah. Alhamdulillah. Oke, jalan sekarang dikenal orang. Nah kalau misalnya dari sisi ini, NTP kehidupan masih satu kita bikin rumah sendiri. Oke. Karena kita dari dulu itu masih dengan Ajus. Salah satu faktor mau susah mau agak sulit mau kasih tinggal Ajus itu karena dia sendiri kan. Oke. Anak-anak yang DP kita saudara-saudara lain kan ada rumah. Kita agak berat itu karena mau kasih tinggal Ajus sendiri. Karena ente dekat dengan Ajus ya makanya. Karena kita kedekatan. Ente anak keberapa sih Pertama. Anak pertama ya. Oh adik-adik semua. Berapa bersaudara? 3. 4, satu meninggal. Jadi 2 ini satu kuliah di Bandung sekarang, baru satu kerja baru dia sudah tidak di rumah. Sudah di rumah. Jadi tinggal ente yang dengan Maitua dengan ini ya. Maitua dan anak di situ. Oke, nah itu bisa jadi masuk ini juga enggak? Karena atau bisa jadi itu juga yang jadi ente penyebab tidak mau kasih tinggal Gorontalo lama-lama gitu. Mungkin salah satu. Bisa jadi ya. Nah terakhir ini yang penting untuk menutup Torang P ini. Sebelum itu project. Jadi Ide Timur kan sudah jalan nih. Ada project apa lagi yang mendatang yang sekarang ini sementara ente garap gitu? Kalau yang kita sementara garap banyak sih karena kita fokus ke Ide Timur kan. Jadi Ide Timur itu kayak membantu musisi untuk bisa ada musisi yang pengen punya lagu tapi susah studio. Oke, jadi pengen punya video klip tapi susah biayanya kurang. Nah, itu kan ada fasilitasi juga kan. Fasilitasi. Ada salah satu treatment juga orang begitu. Bikin konten, misalnya bikin konten sendiri. Oh, berarti nanti itu juga yang itu makanya sekarang ini fokus. Jadi memang NTP Project saat ini fokus ke Ide Timur di samping berkarya. Jadi kita iya. Jadi 50-50 bagi waktu. Jadi tidak dengan yang lain. Ini fokus ini untuk itu ya. Makanya kita itu salah satu faktor yang bikin kita jarang-jarang upload lagu itu karena lagu baru waktu sudah terbagi kan. Terbagi dengan urus Ide Timur. Tapi justru sebenarnya ya waktu terbagi itu untuk tujuan besar juga kan. Iya. Karena menolong orang-orang apalagi di daerah ya. Daerah orang tidak bisa makanya kita lebih fokus kenapa itu pakai nama Ide Timur karena kita tahu kan Timur itu banyak potensi iya tapi arti-artinya bagus-bagus jarang di lirik jarang difasilitasi bahkan anak sempat ada orang-orang di Jakarta gitu ketika anak mbak isi di sana hebat ya orang Gorontalo juga bisa wah ngelo ini sampai begitu gitu ya nah, itu kan fakta sebenarnya cuman luar biasa gitu dari Ide Timurnya, Eko Show. Nah, terakhir menutup ini ente, kalau misalnya ada yang nonton, yang pengen
berkarya seperti ente, bisa konsisten dengan hip hop dan sebagainya. Apa pesan yang ente mau sampaikan pada orang? Kalau pengen konsisten, ya berkarya itu gampang, konsisten yang susah. Oke. Gampang berkarya, apalagi kalau sekarang ini kan orang bisa bikin home studio dadakan kalau punya modal sedikit saja. Sekarang bisa handphone bikin saja. handphone saja, cuma modal handphone orang bisa bikin lagu. Sekarang kan banyak, tinggal tergantung masing-masing mau bakulik atau tidak. Oke. Jadi Sekarang ini sudah dimudahkan, iya, so iya, gampang. dengan teknologi. Iya, tinggal kemauan orangnya ini Konsistensi. konsisten atau tidak. Ada tips enggak dari ente untuk biar orang-orang itu seperti orang itu bisa konsisten? Atau ente rahasia deh, apa namanya, yang bikin ente konsistensi sampai sekarang gitu? Rasa untuk mengerjakan sesuatu itu, orang pastikan dulu, orang cinta ini pekerjaan tidak. Cintai dulu, oke. Jadi makanya kita bikin hobi dulu. Bikin hobi dulu, oke. Jadi Kuncinya jangan jangan langsung. langsung terjun bikin pekerjaan. Jadi jangan bikin langsung. hobi dulu. Tujuannya jangan langsung uang dulu ya. Namanya kalau hobi pasti suka kan. Iya. Tidak ada orang kita hobiin, mana tidak suka mau bagaimana? Iya kan. Iya, iya. Harus hobi dulu. Dalam artinya harus suka dulu. Suka dulu, baru kemudian itu bisa Kalau jadi bilang mau industri. cek ombak aman, oke lanjut. Pekerjaan begitu. Oke. Itu backing orang bertahan. Kebanyakan onte bertahan itu karena dia langsung terjun. Dan ketika Dia tidak sesuai mencintai harapan, dulu pekerjaannya. ya, ya, ya. Langsung Ketika tidak terjun. sesuai harapan, oke, drop dan Cintai dulu sebagainya. sampai pekerjaan, baru habis itu lanjut. Karena orang mengerjakan sesuatu tanpa dari hati itu kan susah, berat. Stop. Ekoso, Berat kita kata-kata ini susah mau dipahami itu. Oh, tunggu. FYP di TikTok. Jadi quotes lagi itu. Thank you, bro. So Oke, datang siap. sharing dengan Thank you, orang. sama-sama. Mantap. Insya Allah sukses. Insya sama-sama. Allah. Amin. Oke, teman-teman semua, silahkan ambil intisari dari percakapan kita sejam Silakan ini. ambil intisari, jangan ambil trompet kopi. Jangan ambil kopi. Karena baru setengah, sudah 2 gelas. Tambah lagi. Thank you. Sampai jumpa di episode berikutnya.